Kalau ngelihat public figure lagi ngomong, kok kayaknya enak banget ya. Pembawaannya, cara ngomongnya, bikin betah dengerinnya. Gimana ya caranya biar bisa ngomong seperti itu? Yuk kita pelajari. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Ilmu Komunikasi Kesehatan bersama saya Endah dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kediri. Kali ini kita akan membahas tentang teknik vokal, verbal, dan visual dalam public speaking. Pembahasan ini mungkin akan cukup panjang ya, tapi I promise ini akan berbobot sekali. Jadi jangan lupa untuk stay tune sampai akhir video ya. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau jelasin dulu nih kenapa kita harus mengolah vokal kita untuk jadi pembicara yang baik. Mari kita lihat sebuah teori dari Albert Mehrabian, seorang ahli psikologi dan komunikasi dari Amerika Serikat. Dari penelitian panjangnya, dia menyimpulkan bahwa ketika lawan bicara atau audiens sedang menyimak kita atau sedang berusaha memahami apa pesan yang kita sampaikan, dia akan mengamati tiga hal, yaitu 3V ini disebutkan V3 atau verbal, vokal, dan visual. Verbal itu diperhatikan sekitar 7%, vokal 38%, dan visual 55%. Verbal adalah presentasi yang paling kecil, merupakan kata-kata yang kita persiapkan, materi yang sudah kita susun dengan baik. Jadi, bahasa tubuh jadi faktor yang paling besar di dalam komunikasi termasuk untuk public speaking. Lalu, di posisi kedua ada suara, khususnya nada bicara. Sementara, di urutan terakhir adalah ucapan, kata-kata atau kalimat yang punya peran paling kecil. Seringkali banyak yang salah paham dengan data ini loh. Anggapannya bisa diterapkan di semua jenis komunikasi. Sebenarnya nggak gitu juga. Jadi presentasi jadi bisa berubah tergantung jenis komunikasinya, di mana bobot V bisa bergeser antara satu dengan yang lainnya. Oke, vokal adalah bagaimana cara kita mengucapkan kata-kata tersebut, dan visual adalah bagaimana kita mengekspresikan kata-kata tersebut dengan wajah, gerak tubuh kita, dan bisa juga lihat visual. Dan vokal ini presentasinya jauh lebih tinggi dibandingkan verbal, karena sebuah kata-kata yang sama bisa berarti berbeda loh kalau pengucapannya dan ekspresinya berbeda. Misalnya kalau ada teman kamu ditawarin makan, mereka jawab nggak mau, artinya belum tentu nggak mau loh. Kalau dia nolaknya atau ngomongnya begini, nggak usah, berarti mungkin beneran nggak usah. Tapi kalau ngomongnya nggak usah, makasih deh. Makasih bisa jadi artinya mau tapi malu-malu. Begitu kira-kira. Makanya ketika kita berbicara di depan publik saat menyampaikan pesan kita, kita juga harus pay attention sama bagaimana delivery atau cara penyampaian kita secara vokal dan visual ini secara non-verbalnya lah, biar audien nggak salah tangkap. Nah, kita bahas satu-satu ya di video kali ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang penggunaan ucapan verbal. Ada situasi di mana ucapan verbal merupakan yang terkuat. Misalnya aja kalau kita nggak terima kartu absen kamu nggak akan dibayar. Jadi gimana pun cara mengatakannya, ucapan verbal itu tetaplah dominan. Perlu diingat bahwa yang penting bukan cuma apa yang kamu katakan, tapi gimana cara mengatakannya dan gimana penampilan kamu saat mengatakan hal tersebut. Yang kedua, kita bahas tentang bahasa tubuh dan suara. Ketika informasi disampaikan secara lisan dan aspek nonverbal yaitu suara dan bahasa tubuh, aspek-aspek ini mempengaruhi pesan verbal tersebut. Contohnya bilang hebat, berarti ucapan yang positif. Tapi kalau nada bicaranya diubah saat mengucapkannya sehingga jadi sarkasme, pesan yang tersampaikan juga berubah. Ditambah lagi dengan aspek visual, vokal, dan verbal, semuanya akan saling mendukung. Adanya postur tubuh, gerakan, pakaian, dan juga ekspresi wajah, semua elemen tersebut berpengaruh untuk menciptakan kesan pertama. Kualitas vokal bisa berpengaruh terhadap keinginan kita buat mendengarkan orang tersebut. Misalnya, jenis-jenis vokal seperti suara bernada tinggi, kasar, keras, merengek, bergema, dan sebagainya. Semuanya bakal berpengaruh terhadap sudut pandang pendengar tentang pembicara. Kata-kata yang kamu ucapkan tentu penting banget buat komunikasi. Jadi, pertimbangkan 3V buat kamu yang berkomunikasi.
Untuk bobot presentasinya tinggal disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi. Jadi saat kamu menyampaikan pidato, presentasi, pernyataan di forum, dan lainnya, pakai Trivi supaya penyampaiannya efektif. Secara singkat, Trivi dalam komunikasi tentang public speaking antara lain, yang pertama visual, meliputi postur, gestur, kontak mata, ekspresi atau raut wajah, pakaian, dan aksesoris. Yang kedua yaitu vokal, meliputi nada suara, kejelasan ucapan, rentang pitch, volume atau kerasnya suara, irama, dan kecepatan. Yang ketiga, verbal, meliputi kata-kata yang kamu pilih, kosakata, tata bahasa, istilah, dan slang. Oke, demikian Trivi yang biasa digunakan dalam komunikasi public speaking. Dengan menggunakan Trivi, komunikasi menjadi lebih efektif, kata-kata yang kamu pilih semuanya pas, dan pesanmu bisa tersampaikan dengan lebih baik. Demikian sedikit informasi tentang penggunaan Trivi pada public speaking. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. See you, bye-bye.